Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesehatan kepada kita semua, dan selawat beriring dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan serta yang terhormat kepada Bapak Tony Iswadi SE MMAKP selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 dan teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi tentang pengendalian dan pengujian dan substantif terhadap persediaan. Baiklah, saya Windy Mesita dengan NIM 1916040075 akan menjadi moderator sekaligus pemateri pada kali ini, dan dua rekan saya yaitu Siska Marda Putri dengan NIM 1916040091 dan Yula Lesmana dengan NIM 1916041110. Dan baiklah, langsung saja kepada materi pembahasan yang pertama. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu deskripsi persediaan. Persediaan merupakan unsur aktiva yang disimpan dengan tujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis yang normal atau barang-barang yang akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dijual. Persediaan umumnya mendapat perhatian yang lebih dari akuntan publik dalam pemeriksaannya karena berbagai alasan sebagai berikut. Yang pertama, umumnya persediaan jumlahnya cukup material dan merupakan objek manipulasi. Yang kedua, penentuan besarnya nilai persediaan secara langsung mempengaruhi harga pokok penjualan. Seringkali persediaan disimpan di berbagai tempat. Dan yang ketiga, adanya berbagai macam persediaan. Prinsip akuntansi yang lazim dalam penyajian persediaan dalam neraca. Yang pertama, laporan keuangan harus menjelaskan bahwa persediaan dinilai dengan lower of cost or markup, yang harus menyebutkan metode yang digunakan dalam menentukan harga pokok persediaan. Yang kedua, jika persediaan dinyatakan harga pokoknya dinilai pasarnya pada tanggal neraca harus dicantumkan dalam tanda kurung. Dan jika persediaan diturunkan nilainya pada harga pasarnya, harga pokok harus dicantumkan dalam tanda kurung. Harga pokok pengganti kini atau current replacement cost harus dicantumkan dalam laporan keuangan untuk persediaan yang harga pokoknya ditentukan berdasarkan metode masuk terakhir atau MTKT. Yang ketiga, akibat perubahan metode penilaian persediaan terhadap perhitungan rugi laba tahun yang diperiksa harus dijelaskan dalam laporan keuangan, dan akuntan harus menyatakan pengecualian mengenai konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang lazim dalam laporan akuntan. Dan selanjutnya yang keempat, penjelasan yang lengkap harus dibuat dalam laporan keuangan jika persediaan digadaikan sebagai jaminan utang yang ditarik oleh klien. Sedangkan yang kelima, jika jumlahnya material, persediaan dalam perusahaan manufaktur harus dikelompokkan menurut kelompok utama berikut ini, yaitu persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, dan persediaan bahan baku. Penyajian kelompok persediaan tersebut dalam neraca berdasarkan urutan likuiditasnya. Sedangkan yang keenam, perjanjian pembelian harus dijelaskan dalam laporan keuangan jika jumlahnya material atau bersifat luar biasa. Yang terakhir, cadangan untuk menghadapi kemungkinan turunnya harga persediaan setelah tanggal neraca harus dibentuk dengan penyisihan sebagian laba yang ditahan. Cadangan ini tidak boleh dikurangkan dari persediaan, namun harus disajikan sebagai pengurang rekening laba yang ditahan.
Materi selanjutnya yaitu tujuan pengujian substantif terhadap persediaan. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan persediaan. Yang kedua, membuktikan eksistensi persediaan yang dicantumkan di dalam neraca. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas persediaan yang dicantumkan di dalam neraca. Yang keempat, membuktikan ketepatan pisah batas transaksi persediaan. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian persediaan yang dicantumkan di dalam neraca. Yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian persediaan di dalam neraca. Selanjutnya, program pengujian substantif terhadap persediaan. 1. Rekonsiliasi. Usut saldo persediaan yang dicantumkan di dalam neraca ke saldo rekening persediaan yang bersangkutan di dalam buku besar. Hitung kembali saldo rekening persediaan di dalam buku besar. Usut posting pendebitan dan pengkreditan rekening persediaan ke dalam jurnal yang bersangkutan. Lakukan rekonsiliasi buku pembantu persediaan dengan rekening kontrol persediaan yang bersangkutan di dalam buku besar. 2. Verifikasi eksistensi. Periksa instruksi tertulis mengenai perhitungan fisik persediaan. Lakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik persediaan yang dilakukan oleh klien. Kirimkan surat konfirmasi persediaan yang disimpan di gudang luar. 3. Verifikasi pemilikan. Periksa dokumen pendukung perolehan persediaan. Mintalah informasi mengenai barang-barang klien yang dijual secara konsinyasi dan barang-barang titipan yang ada di tangan klien. Mintalah informasi mengenai persediaan yang dijadikan jaminan penarikan utang. Yang keempat, verifikasi pisah batas atau kedap. Verifikasi pisah batas dimaksudkan untuk membuktikan apakah klien menggunakan pisah batas yang konsisten dalam memperhitungkan transaksi pembelian, penjualan, dan pemakaian persediaan yang termasuk dalam tahun yang diperiksa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Verifikasi pisah batas atau kedap dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian dalam minggu terakhir tahun yang diperiksa dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Yang kedua, periksa dokumen yang mendukung berkurangnya persediaan atau karena transaksi penjualan atau pemakaian sendiri dalam minggu terakhir tahun yang diperiksa dan minggu pertama setelah neraca. 5. Verifikasi penilaian. Verifikasi penilaian dimaksudkan untuk menilai kewajaran penentuan nilai pasar dan harga pokok persediaan pada tanggal neraca. Verifikasi penilaian dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, mintalah informasi mengenai metode penilaian persediaan yang digunakan oleh klien. Yang kedua, periksa kesesuaian harga pokok persatuan persediaan dengan prinsip akuntansi yang lazim. Yang ketiga, periksa catatan pendukung yang bersangkutan dengan data harga pokok persatuan persediaan. Yang keempat, bandingkan laba bruto tahun yang diperiksa dengan laba bruto tahun sebelumnya. Yang kelima, lakukan pengamatan terhadap unsur persediaan yang rusak. Yang keenam, hitung tingkat perputaran persediaan dan dibandingkan dengan tingkat perputaran persediaan tahun sebelumnya. Yang ketujuh, amati persediaan yang lambat pemakaiannya atau penjualannya. Yang kedelapan, mintalah surat representasi persediaan dari klien. Yang keenam, verifikasi penyajian persediaan di dalam neraca. Atas dasar prinsip akuntansi yang lazim, akuntan melakukan verifikasi penyajian persediaan di dalam neraca dengan cara yang pertama, periksa klasifikasi persediaan di dalam neraca. Yang kedua, periksa penjelasan yang bersangkutan dengan persediaan. Dan yang ketiga, lakukan analytical review terhadap persediaan. Baiklah, demikian presentasi kami dari kelompok 5 mengenai materi pengujian dan pengendalian dan substansif terhadap persediaan. Kami ucapkan terima kasih dan saya selaku moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.